Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mataram, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin, dengan saya Dwil Lanang Arigo, NIM F1C 023100046. Saya Bilal Arya Winata dengan NIM F1C 023101010. Saya Arsyad Rahman Akbar dengan NIM F1C 023100022. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait materi turbin angin dan energi surya. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Bilal Arya, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Saudara Richard Rahman. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu pengertian dari turbin angin dan energi surya. Turbin angin adalah salah satu mesin fluida yang dapat merubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik putaran poros. Pada dasarnya, turbin angin ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan lain-lain. Namun turbin gas ini banyak dibuat atau dibangun pertama di Denmark, Belanda, dan negara Eropa lainnya, dan lebih dikenal dengan nama windmill. Kini turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat dan menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu angin. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Didapat dengan mengubah energi panas surya melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Energi surya menjadi salah satu sumber pembangkit daya selain air, uap, angin, biogas, batu bara, dan minyak bumi. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanasan surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Tanpa energi yang datang dari matahari, planet kita tidak akan mampu mendukung kehidupan, dan energi surya adalah bentuk energi paling berlimpah yang tersedia di planet kita. Selanjutnya, materi kedua yaitu prinsip kerja dari turbin angin. Prinsip kerja turbin angin atau kincir angin ini untuk mengubah angin menjadi listrik. Aliran angin akan menggerakkan baling-baling dan secara otomatis memutar rotor yang terletak pada generator. Kemudian generator ini akan mengubah energi gerak dari angin tersebut menjadi energi listrik yang terjadi karena medan elektromagnetik. Pada bagian poros yang ada di dalam generator sebenarnya terdapat material ferromagnetik permanen. Saat turbin berputar, poros akan turut berputar sehingga akan membuat perubahan fluks magnetik pada stator yang adalah kumparan kawat berbentuk lob. Disitulah dihasilkan tegangan dan arus listrik, kemudian energi listrik tersebut akan tersimpan di dalam baterai. Materi ketiga yaitu prinsip kerja energi surya. Prinsip kerja energi surya dalam pembangkit listrik melalui panel surya didasarkan pada efek fotovoltaik, yaitu proses pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung. Ketika pancaran sinar matahari yang tersusun dari foton menabrak atom semikonduktor silikon dari solar panel, sehingga bisa menimbulkan energi besar yang mampu untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang sudah berpisah serta memiliki muatan negatif akan bergerak ke arah konduktor dari material semikonduktor. Dan pada atom yang telah hilang elektronnya, maka strukturnya akan kosong yang disebut dengan hole yang bermuatan positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi efisiensi konversi energi angin menjadi energi listrik. Efisiensi konversi energi angin menjadi energi listrik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun alamiah.
Ada 8 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama yaitu kecepatan angin. Kecepatan angin merupakan faktor yang paling penting. Energi angin berbanding lurus dengan pangkat 3 dari kecepatannya. Artinya, peningkatan kecil pada kecepatan angin akan menghasilkan peningkatan besar pada energi yang bisa dikonversi menjadi listrik. Yang kedua yaitu kepadatan udara atau densitas udara. Kepadatan udara tergantung pada suhu, tekanan, dan kelembapan. Udara yang lebih dingin dan kering lebih padat sehingga mengandung lebih banyak energi kinetik. Kepadatan yang lebih tinggi meningkatkan energi yang bisa dikonversi. Yang ketiga yaitu desain dan efisiensi turbin angin. Desain baling-baling atau blade sangat berpengaruh. Panjang, bentuk, dan sudut kemiringan blade menentukan beberapa efektif turbin menangkap energi angin. Sistem konversi seperti gearbox dan generator juga mempengaruhi efisiensi keseluruhan. Yang keempat yaitu ketinggian turbin. Semakin tinggi posisi turbin dari permukaan tanah, semakin kuat dan stabil angin yang diterima. Di ketinggian, gangguan dari permukaan tanah berkurang sehingga angin lebih konsisten. Yang kelima yaitu lokasi dan topografi. Wilayah terbuka seperti pesisir, padang rumput, atau dataran tinggi umumnya memiliki angin yang lebih kuat dan konsisten. Rintangan seperti bangunan atau pepohonan dapat menyebabkan turbulensi atau menurunkan efisiensi. Yang keenam yaitu arah dan konsisten angin. Efisiensi meningkat bila angin datang dari arah yang konsisten. Sistem yaw atau pengarah turbin membantu menyesuaikan posisi turbin agar selalu menghadap angin. Namun perubahan arah angin yang terus-menerus tetap bisa mengurangi efisiensi. Yang ketujuh yaitu kondisi operasional dan pemeliharaan. Turbin angin memerlukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerjanya. Pelumasan, pembersihan, serta perbaikan sistem mekanik dan elektronik akan menjaga efisiensi konversi energi tetap tinggi. Yang kedelapan yaitu batasan teoritis atau limit batch. Secara teoritis, efisiensi maksimum turbin angin dibatasi oleh hukum batch, yaitu sekitar 59,3% dari energi angin yang dapat dikonversi menjadi energi mekanik. Dalam praktik, efisiensi sistem turbin angin modern berkisar antara 35% hingga 45%. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sistem konversi matahari menjadi energi listrik. Ada 4 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, intensitas cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari yang diterima oleh solar panel mempengaruhi efisiensinya. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin tinggi efisiensi dari solar panel. Yang kedua yaitu suhu panel surya. Suhu solar panel juga mempengaruhi efisiensi solar panel. Semakin tinggi suhu solar panel, semakin rendah efisiensi solar panel. Yang ketiga yaitu ukuran dan jenis sel surya. Ukuran dan jenis sel surya yang digunakan dalam solar panel juga mempengaruhi efisiensi. Sel surya monokristalin memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel surya polikristalin. Yang keempat yaitu kondisi panel. Kondisi panel seperti kotoran, debu, atau kerusakan pada solar panel juga mempengaruhi efisiensi. Saya akan menjelaskan tentang komponen utama dalam sistem turbin angin dan sistem panel surya. Yang pertama, komponen dalam sistem turbin angin yaitu kincir angin. Secara umum, kincir angin dapat dibagi menjadi dua, yaitu kincir angin yang berputar dengan sumbu horizontal dan yang berputar dengan sumbu vertikal. Dan yang kedua, gearbox. Gearbox berfungsi sebagai peningkatan kecepatan putaran. Bila kincir angin berputar relatif lambat karena mengikuti kecepatan angin, biasanya sekitar 10-20 rpm. Sedangkan generator memerlukan kecepatan putar yang jauh lebih tinggi, sekitar 1000 sampai 1500 rpm.
agar bisa menghasilkan listrik dengan efisien. Yang ketiga, brake system. Alat ini digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terjadi angin yang besar. Alat ini perlu dipasang karena generator memiliki titik kerja yang aman dalam pengoperasiannya. Generator ini akan menghasilkan energi listrik maksimal pada saat bekerja pada titik kerja yang Betaldi telah ditentukan. Kehadiran angin di luar dugaan akan menyebabkan putaran yang cukup cepat pada poros generator, sehingga jika tidak diatasi, maka putaran ini dapat merusak generator. Dampak dari kerusakan akibat putarannya berlebihan diantaranya adalah overheat, rotor, breakdown, kawat pada generator putus karena tidak dapat menahan arus yang cukup besar. Yang keempat adalah generator. Ada berbagai jenis generator yang dapat digunakan dalam sistem turbin angin, antara lain generator serempak, generator tak serempak, rotor rangkaian maupun rotor belitan, ataupun generator magnet permanen. Penggunaan generator serempak memudahkan kita untuk mengatur tegangan dan frekuensi keluaran generator pada cara mengatur arus medan dari generator. Sayangnya penggunaan generator serempak jarang dipakai karena biayanya yang mahal, membutuhkan arus penguat dan membutuhkan sistem kontrol yang rumit. Generator tak serempak sering digunakan untuk sistem turbin angin dan sistem mikrohidro, baik untuk sistem fixed speed maupun sistem variable speed. Yang kelima, penyimpanan energi. Pada sistem stand alone dibutuhkan baterai untuk menyimpan energi listrik berlebihan yang dihasilkan turbin angin. Contoh sederhana yang dapat dijadikan referensi sebagai alat penyimpan energi listrik adalah aki mobil. Yang keenam, box kontrol turbin angin. Setiap turbin angin memiliki box kontrol masing-masing. Fungsi dari box kontrol sendiri adalah untuk mengatur kecepatan putaran pada kincir dan suplai dalam kondisi normal, tegangan dari turbin angin ke panel beban atau rumah induk. Yang ketujuh adalah dummy-load, merupakan pembuangan tegangan berlebihan dari pembangkit. Dummy-load pada turbin angin adalah suatu beban buatan atau beban semu yang digunakan untuk menyerap daya listrik yang dihasilkan oleh turbin angin, terutama ketika listrik tersebut tidak dapat disalurkan ke beban utama atau jaringan. Ini sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem dan menjaga kerusakan pada komponen listrik turbin. Yang kedelapan, data logger merupakan suatu device atau perianti yang dapat membaca berbagai jenis sinyal input yang selanjutnya merekam dan disimpan dalam memori internal serta langsung dihubungkan ke komputer. Yang kesembilan, tower. Tower dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Setiap jenis tower memiliki karakteristik masing-masing dalam hal biaya, perawatan, efisiensinya, ataupun dari segi kesusahan dalam pembuatannya. Dan yang kedua, komponen utama dalam sistem panel surya. Yang pertama adalah panel surya. Panel surya merupakan perangkat yang terdiri dari beberapa sel surya yang mampu mengkonversi cahaya sinar matahari menjadi listrik. Sel surya juga dikenal sebagai sel fotovoltaik, memiliki kemampuan mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui proses efek fotovoltaik. Yang kedua, solar charge controller. Solar charge controller merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya yang memiliki fungsi mengatur arus listrik yang baik datang dalam panel surya maupun yang diteruskan ke beban. Tugas utamanya adalah menjaga agar baterai tidak diisi terus-menerus untuk menghindari pengisian berlebihan yang dapat merusak solar charge controller, mengontrol tegangan dan arus dari panel surya ke baterai. Yang ketiga adalah baterai. Baterai merupakan perangkat berfungsi menyimpan energi yang diperoleh dari aliran listrik DC yang berasal dari panel surya. Selain fungsi penyimpanan energi DC, baterai juga mampu mengubah energi kimia yang tersimpan di dalamnya menjadi aliran listrik. Baterai umumnya terdiri dari 2 atau lebih sel elektrokimia yang melakukan transformasi energi kimia menjadi energi listrik. Yang keempat adalah inverter. Inverter adalah komponen penting dalam
mengubah aliran arus listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya atau fotovoltaik menjadi arus listrik AC atau sebaliknya. Hal ini memungkinkan energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai peralatan rumah tangga atau sistem listrik yang umumnya menggunakan arus listrik AC. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber energi turbin angin dan energi surya. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan turbin angin. Ketika kita berbicara tentang keunggulan dan kelemahan energi angin, hal yang pertama kali digambarkan dari energi angin adalah bahwa sumber energi ini secara ekologis dapat diterima. Yang berarti bahwa energi angin tidak seperti bahan bakar fosil yang memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap dampak perubahan iklim. Energi angin tidak akan melanjutkan pencemaran terhadap planet kita seperti bahan bakar fosil selama ini. Misalnya turbin angin tunggal 1 MW dengan menghemat sekitar 2000 ton karbon dioksida dalam 1 tahun. Keuntungan lain dari terjaganya angin adalah fakta bahwa setiap orang bisa membangun atau membeli turbin angin untuk memanfaatkan energi angin dan memenuhi kebutuhan energi di rumah sendiri. Turbin angin tidak perlu banyak perawatan dan seorang tidak perlu menjadi jenius untuk menghandlenya. Tentu saja memiliki turbin angin sendiri juga berarti menghindari terjadinya pemadaman listrik juga terjadi kerusakan dari PLN. Listrik tenaga angin akan menjadi lebih hemat biaya seiring dengan adanya banyak penelitian yang dilakukan untuk menolong biaya instalasi, meningkatkan efisiensi dan memastikan agar energi menjadi lebih dapat diandalkan. Ketika berbicara tentang kekurangan energi angin, hal pertama yang harus disebutkan adalah ketersediaan angin. Di beberapa tempat, angin kencang sering ditemui yang membuat pemanfaatan energi angin menjadi sangat mudah. Sementara di beberapa tempat, angin tidak cukup kuat untuk menciptakan listrik yang memadai. Biaya instalasi angin yang masih relatif tinggi merupakan kelemahan lain dari energi angin. Secara kasar dibutuhkan sekitar 10 tahun untuk mengembalikan biaya instalasi energi angin. Memang ini bukan yang waktu yang sangat panjang, namun biaya instalasi yang besar masih menjadi penghalang bagi banyak orang untuk memanfaatkan energi listrik. Kelemahan lainnya dari tenaga angin adalah bangunan pembangkit listrik tenaga angin dapat mempengaruhi estetika landscape. Fasilitas listrik tenaga angin juga perlu direncanakan dengan hati-hati. Lokasi dan pengoperasiannya harus meminimalkan dampak negatif pada populasi burung dan satwa liar. Seperti yang Anda lihat, keunggulan pemanfaatan energi angin pasti lebih besar daripada kelemahannya. Keunggulan inilah yang membuat pemanfaatan energi angin terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan yang kedua, kelebihan dan kekurangan energi surya. Kelebihannya antara lain yang pertama adalah sumber daya berkelanjutan. Energi surya merupakan daya yang tidak hanya berkelanjutan, akan tetapi juga dapat diperbaharui terus-menerus, setidaknya sampai matahari habis dalam miliaran tahun. Tenaga surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, juga digunakan dalam teknologi yang relatif sederhana untuk memanaskan air. Yang kedua adalah minim polusi udara. Panel surya juga membutuhkan sedikit perawatan setelah instalasi dan dioptimasi. Panel ini sangat diandalkan karena faktanya mereka secara aktif menciptakan listrik dengan luasan yang beberapa milimeter dan tidak memerlukan jenis bagian mekanis yang memungkinkan bisa gagal. Panel surya juga memproduksi energi dalam diam. Tak usah khawatir tetangga protes karena kemisingan. Keuntungan lainnya adalah operasional tenaga surya sangat minim polusi udara sehingga sangat ramah lingkungan. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Kelebihan energi alternatif surya atau matahari yaitu ramah lingkungan. Energi matahari tidak menghasilkan limbah ataupun sisa pembuangan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat adalah gratis. Selain tidak terbatas, energi matahari ini tersedia dalam jumlah banyak dan dapat digunakan secara gratis. Dengan begitu, untuk dapat menggunakannya tidak perlu mengeluarkan biaya yang dan untuk membelinya. Anda hanya perlu menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan mengolahnya menjadi energi yang siap pakai. Yang kelima adalah yang melimpah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, energi alternatif dari matahari ini tidak akan habis. Namun selain itu,
energi matahari ini juga tersedia dalam jumlah yang sangat banyak atau melimpah. Kelemahan energi matahari. Kerugian utama dari tenaga surya adalah bahwa jelas energinya tidak dapat diproduksi di malam hari. Daya yang dihasilkan juga berkurang pada saat mendung. Keluaran energi panel surya maksimal ketika panel langsung menghadap matahari ini berarti bahwa panel di lokasinya yang tetap seperti di gedung di atas akan berkurang produksinya ketika matahari tidak dapat sudut yang optimal. Selain tidak dapat diandalkan, energi matahari juga termasuk energi yang belum efisiensi serta penyimpanannya mengalami beberapa kendala. Karena alasan-alasan tersebutlah kenapa energi matahari masih belum digunakan atau dimanfaatkan secara optimal. Bagaimanapun energi matahari ini tetap dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebaik mungkin. Contohnya yaitu adanya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ada beberapa di Indonesia, di antaranya yaitu Bali dan Flores. Dengan mengandalkan energi alternatif matahari tersebut, kebutuhan listrik dapat terpenuhi. Baik, sekian yang dapat kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.